Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, welcome to our channel. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga hari menyenangkan ya. Oke, kali ini kita akan ditemani dengan Romusa, rombongan muka santuy. Pastinya aku nggak sendiri ya teman-teman. Nanti bakal ada aku, Nisrina Rana Maulida, kemudian ada Maulida Rizka Ivi Adelia, lalu ada Devi Lestari, Dia Anggraini, Anggi Indriani, Risha Meta Damayanti, kemudian ada Amrina Kusuma Pertiwi, Mizanul Yongga Al-Hasan, Alvin Niam, Muhammad Nurullah, Javis Ade Rifai, Himato Leatu Salama, dan juga Zaki Aldifari. Oh, ramai sekali teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang gimana sih promosi bisnis di masa pandemi. Penasaran kan gimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Check it out. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Amrina. Di sini yang akan kita bahas untuk yang pertama kali adalah pengertian UMKM. Apa sih UMKM itu? Nah, UMKM sendiri merupakan kepanjangan dari usaha mikro kecil menengah. Dari kepanjangannya itu sendiri, UMKM dapat didefinisikan sebagai kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan, sehingga dapat membantu masalah seperti kemiskinan, pengangguran, kemudian juga dapat berperan dalam proses pemetaan dan peningkatan pendapatan masyarakat, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Nah, pada umumnya UMKM ini merupakan unit usaha yang produktif yang berdiri sendiri, dan pada umumnya ini dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha pada setiap sektor ekonomi. Ada juga pengertian lain yang menyebutkan bahwa UMKM adalah usaha milik orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan milik atau cabang dari perusahaan lain, dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki batasan-batasan tertentu. Baik, lalu selanjutnya kriteria UMKM. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro, yaitu usaha produktif milik perorangan atau badan usaha milik perorangan, yang memenuhi kriteria yakni yang pertama memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Lalu memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sekitar 300 juta rupiah. Lalu ada usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria, yakni memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Lalu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Lalu ada usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tersebut. Lalu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Ya, menurut Kementerian Keuangan, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Tulus Tambunan, usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia
bahwa usaha kecil sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usaha yang mempunyai penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya 600 juta rupiah di luar tanah dan bangunan yang ditempati. Contohnya, firma, CV, PT, dan koperasi, yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain seperti pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang, barang dan jasa, dan yang lainnya. Terima kasih. 3, 2, 1, action. Baik, kemudian yang ketiga yaitu klasifikasi UMKM. Dalam perspektif perkembangannya, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM itu merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah beberapa klasifikasi usaha mikro dan menengah atau UMKM. Yang pertama yaitu ada livelihood activities. Livelihood activities merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Yang lebih umum bisa disebut sektor informal, contohnya seperti pedagang kaki lima. Kemudian yang kedua ada micro enterprise, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Yang ketiga yaitu ada small dynamic enterprise, yaitu merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Dan yang keempat yaitu ada fast moving enterprise. Fast moving enterprise itu merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Kemudian peranan UMKM diakui bahwa usaha mikro kecil dan menengah memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Di negara-negara maju, UMKM sangat penting. Tidak hanya sekelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di negara-negara berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar. Selanjutnya, pengertian promosi. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Di antaranya menurut Saladin, promosi adalah suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli yang sebelumnya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan tetap mengingat produk tersebut. Selanjutnya menurut Fandi Ciptono, promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebar informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, menurut Stanson, promosi adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, penjualan personal, dan alat promosi yang lain, yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Dari beberapa pengertian tersebut, sebagai suatu istilah penawaran, promosi adalah upaya perusahaan mempengaruhi para pelanggan atau konsumen agar mau menggunakan produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adelia. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sekarang ini kita masuk ke branding. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah dengar istilah branding atau mungkin ada yang baru pertama kali ini dengar.
Untuk kalian yang belum tahu apa itu branding, tenang aja, karena di sini saya akan memberikan penjelasan kepada kalian apa sih itu branding. Oke, jadi saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa branding itu sangat penting untuk kalian yang ingin membangun sebuah usaha atau menjual sebuah produk. Kenapa? Karena branding itu merupakan salah satu faktor daya tarik pembeli agar membeli usaha atau produk yang kita jual. Oke. Nah, sebelumnya saya akan memberikan penjelasan apa sih itu branding. Nah, jadi di sini ada 3 definisi yang udah diungkapkan oleh para ahli. Yang pertama tadi Kotler. Nah, Kotler ini menjelaskan bahwa branding itu merupakan sebuah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi keseluruhan yang bertujuan untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang digunakan untuk pembeda dari barang atau jasa pesaing. Lalu yang kedua menurut Landa. Nah, Landa ini menjelaskan bahwa branding itu tidak selalu terkait dengan yang namanya merek dagang sebuah produk. Akan tetapi, branding itu juga tidak sebatas diferensiasi produk, namun juga berkaitan dengan merek dagang, ciri visual, kredibilitas, persepsi, logo, citra, kesan, karakter, dan juga anggapan dari konsumen itu sendiri atas produk tersebut. Nah, lalu menurut Marty ini menjelaskan bahwa branding itu adalah segala upaya atau program yang dirancang untuk meningkatkan nilai atau menghindari komoditisasi dengan membangun merek yang berbeda. Nah, secara simpelnya, branding itu merupakan aktivitas yang dilakukan oleh produsen atau perusahaan untuk meningkatkan komunikasi dengan penggunanya untuk menciptakan karakter, citra, kesan dari sebuah perusahaan atau produk agar dapat dikenal lebih luas. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan mengenai branding. Mungkin di materi selanjutnya kalian akan diberikan tips-tips mengenai bagaimana cara membangun sebuah brand yang menarik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis branding. Nah, jenis-jenis branding dibagi menjadi 5, yaitu product branding, personal branding, corporate branding, geographic branding, dan yang terakhir adalah cultural branding. Yang pertama adalah product branding. Product branding adalah jenis branding yang paling umum. Hal ini karena produk atau merek yang berhasil merupakan produk yang mampu mendorong konsumen untuk memilih produk miliknya dibandingkan dengan produk kompetitor lainnya. Yang kedua adalah personal branding. Personal branding merupakan strategi pemasaran yang paling populer di kalangan public figure seperti selebriti, musisi, politisi, dan lain sebagainya, sehingga mereka memiliki pandangan tersendiri di mata masyarakat. Yang ketiga adalah corporate branding. Semua aspek perusahaan, mulai dari produk atau jasa yang ditawarkan, sampai kontribusi karyawan di mata masyarakat. Corporate branding sangat penting untuk mengembangkan reputasi suatu perusahaan pada pasar. Yang keempat adalah geographic branding. Geographic branding memiliki tujuan untuk mengenalkan produk atau jasa ketika suatu nama lokasi disebutkan seseorang. Jadi saat seseorang menyebutkan nama kota, misalnya Yogyakarta, maka orang dapat langsung mengingat gudeg atau bakpia. Nah, yang terakhir adalah cultural branding. Cultural branding mengembangkan reputasi tentang lingkungan dan orang-orang dari lokasi atau kebangsaan tertentu. Kemudian, jenis-jenis promosi. Yang pertama, periklanan atau advertensi. Periklanan dapat dibedakan menjadi 5 berdasarkan media yang dipakai. Pertama, advertensi media cetak. Contohnya, koran, majalah, brosur, pamflet, dan lain-lain. Kedua, advertensi media elektronik. Contohnya website, blog, sosial media, radio, televisi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga,
kirim langsung, yaitu barang cetakan yang dikirim langsung dengan menggunakan jasa pos kepada target. Keempat, advertensi khusus, yaitu semua jenis barang yang bentuknya berupa hadiah. Jenis promosi yang kedua yaitu personal selling. Personal selling merupakan penyajian barang dengan cara lisan dan tatap muka langsung terhadap satu orang atau lebih calon pembeli yang bertujuan supaya barang yang ditawarkan dapat terjual. Jenis promosi yang ketiga yaitu sales promotion. Sales promotion adalah salah satu bentuk promosi yang dilakukan merangsang pembelian barang perusahaan. Alat-alat yang dipakai dalam sales promotion yang pertama, contoh barang atau sampel. Dalam melakukan promosi jenis ini, tidak boleh ragu untuk memberi contoh kepada pembeli. Kedua, kupon atau voucher merupakan sertifikat potongan harga kepada pemegangnya sehingga menghemat pembelian suatu produk. Ketiga, premi adalah barang yang ditawarkan dengan harga yang sangat rendah. Empat, paket harga merupakan produk yang memberikan harga lebih rendah daripada harga biasanya jika pembeli membeli produk dengan jumlah yang telah ditentukan. Kemudian, tawaran uang kembali adalah tawaran yang dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian antara produk dengan harga yang terjadi kerusakan pada produk yang dibeli berdasarkan produknya, maka uang akan dikembalikan. Kemudian promosi dagang ialah penawaran terhadap suatu barang berupa potongan harga dalam jangka waktu tertentu. Kemudian undian ialah cara promosi dengan mengajak konsumen untuk mengumpulkan label atau kupon tentang produk yang kemudian diundi dan mendapat hadiah. Kemudian kontes adalah cara promosi dengan bentuk mengundang konsumen untuk mengikuti perlombaan. Kemudian jenis promosi yang terakhir yaitu publicity, adalah usaha pendekatan pada masyarakat supaya lebih dikenal oleh masyarakat seperti jumpa pers, publisitas produk, bimbingan kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Contoh promosi yaitu sebuah perusahaan A mempromosikan produknya melalui iklan di TV nasional, kemudian SMS 10 kali, bonus SMS 1000 kali ke sesama operator. Kemudian diskon 70% untuk produk A di supermarket. Telepon 1 kali, bonus 100 menit ke semua operator. Beli 2, bayar 1. Kemudian pembelian di atas jam 10 malam dapat diskon hingga 90%. Bagian 4 yaitu ada tips membangun brand agar mudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Yang pertama yaitu menentukan target konsumen. Jadi Anda harus menentukan target konsumen untuk dijadikan sebagai pangsa pasar bagi produk yang Anda jual. Nah, setelahnya itu Anda dapat mencari tahu terlebih dahulu bagaimana gaya hidup dari konsumen tersebut. Lalu Anda bisa menciptakan sebuah brand yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Nah, yang kedua ini, dan ini sangat penting, yaitu membuat nama brand yang unik. Jadi pembuatan nama brand yang unik dan berbagai yang kedua yaitu ada membuat nama brand yang unik. Pembuatan nama brand yang unik dan berbeda bertujuan agar nama brand Anda mudah diingat. Akan tetapi, sebaiknya gunakan nama brand yang memberikan kesan positif agar brand Anda mendapatkan kepercayaan dari para konsumen. Yang selanjutnya yaitu gunakan nama brand yang mudah diingat dan diucapkan. Agar brand mudah diingat dan diucapkan, sebaiknya hindari penggunaan nama brand yang kata-katanya bertabrakan dengan 2-3 konsonan. Jadi
penggunaan nama brand yang mudah diingat dan diucapkan ini sangat penting. Contohnya seperti brand Aqua yang sampai saat ini orang-orang mengenal botol plastik itu dengan sebutan Aqua. Selanjutnya yaitu buatlah logo dan slogan. Logo dan slogan merupakan salah satu identitas dari usaha Anda yang nantinya akan menjadi tanda pengenal. Dengan membuat logo yang unik dan slogan yang mudah diucapkan, dapat memudahkan untuk diingat oleh para konsumen dan masyarakat. Hanya dengan melihat logo dan membaca slogan, masyarakat atau konsumen Anda akan mengetahui bahwa produk Anda ada di sekitar mereka. Ini saya beri contoh Indomie. Jadi logo dari Indomie tersendiri itu sudah sangat kental di masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya yaitu buatlah logo dan slogan. Logo dan slogan merupakan salah satu identitas dari usaha Anda yang nantinya akan menjadi tanda pengenal. Dengan membuat logo yang unik dan slogan yang mudah diucapkan, dapat memudahkan untuk diingat oleh para konsumen dan masyarakat. Hanya dengan melihat logo dan membaca slogan, masyarakat atau konsumen Anda akan mengetahui bahwa produk Anda itu ada di sekitar mereka. Saya kasih contoh kapal api. Kapal api itu merupakan sebuah kopi hitam yang famousnya itu sudah sangat terkenal di masyarakat. Hanya dengan melihat logo dari sebuah kapal api atau kapal yang ada uapnya itu, masyarakat akan tahu bahwa itu adalah kapal api, dan dengan slogannya yaitu jelas lebih enak. Masyarakat juga sudah tidak asing lagi dengan produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu melakukan promosi di sosial media. Nah, saat ini sudah hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan sosial media. Untuk itu, banyak dari para pengusaha UMKM melakukan promosi di sosial media. Melakukan promosi di sosial media dapat dilakukan dengan membuat beragam jenis konten yang unik dan menarik. Selain itu, menggunakan jasa influencer terkenal dapat meningkatkan penjualan dan memperkenalkan brand usaha Anda kepada masyarakat. Nah, jadi apalagi sosial media sekarang ini sudah tidak asing ya digunakan, maupun dari kalangan muda ataupun dari kalangan yang sudah tua. Nah, di situ biasanya banyak sekali produk-produk yang dipasarkan di sosial media, yaitu melalui iklan, entah itu di YouTube, Instagram maupun Facebook. Bahkan dari platform tersebut juga sudah menyediakan terkait pemasangan iklan ataupun promosi tersebut. Yang selanjutnya yaitu menjaga kualitas produk. Dengan menjaga kualitas produk yang ada, jualan Anda akan meningkatkan kepercayaan para konsumen, sehingga akan meningkatkan penjualan dan brand Anda akan semakin dikenal oleh masyarakat. Contohnya dari produk Eiger. Nah, mungkin sudah banyak masyarakat Indonesia yang tahu akan kualitas dari produk Eiger tersebut, karena Eiger dari dulu dikenal dengan produk yang sangat awet, yaitu cukup satu kali beli itu produknya bisa kuat sampai bertahun-tahun. Bahkan para konsumen Eiger biasanya membeli produk Eiger itu ketika
ada suatu model baru, atau bukan karena barangnya sudah rusak terus beli lagi, akan tetapi ketika ada produk baru yang memang desainnya atau tampilannya itu menarik, maka konsumen Eiger akan membeli produk Eiger kembali. Terima kasih. Oke, so next there's ada promosi melalui media digital. Yang pertama ada alasan mengapa kita harus mengambil promosi melalui media digital. Yang pertama, banyak orang yang melakukan promosi melalui media digital, seperti pada saat brand-brand saat ini yang tidak bisa melakukan promosi secara langsung, baik di lapangan maupun secara branding di event-event tertentu. Oleh karena itu lebih banyak brand yang memilih untuk melakukan promosi melalui media digital karena itu dapat menjangkau area yang lebih luas lagi. Yang pertama, ada banyak pengusaha yang melakukan itu, kemudian semua orang dapat mengakses yang namanya media digital. Seperti sekarang setiap orang memiliki gadget. Nah, hal itu yang menjadi alasan mengapa banyak brand-brand yang melakukan branding ataupun promosi-promosi melalui media digital. Lalu kemudian branding dari media digital ini lebih efektif terkait waktu dan biaya, karena dari satu iklan yang ada di Instagram misalkan minimal 50.000 bisa menjangkau 1.000 ataupun 2.000 orang. Itu adalah target yang lumayan banyak. Lalu promosi bisnis melalui online mampu menarik perhatian pasar dengan cepat. Lalu kemudian promosi untuk menjaga loyalitas konsumen. Lalu kemudian Anda membantu meningkatkan brand awareness. Yang keempat, meningkatkan potensi penjualan produk. Yang kelima, menawarkan cashback kepada pembeli, karena cashback merupakan salah satu alasan mengapa orang-orang sering melaksanakan transaksi di beberapa commercial shopper, e-commerce ya. Kalau mengadakan flash sale ini salah satunya kayak diskon yang cepat aja gitu. Jadi barangnya cepat kejual seperti itu. Hai, jadi setelah ini kita akan membahas tentang kenapa sih branding dan promosi sangat penting bagi UMKM. Nah, promosi sendiri merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran, dan promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Promosi atau komunikasi pemasaran ini dapat dikatakan mampu mempengaruhi kelangsungan hidup suatu perusahaan loh. Tanpa promosi, konsumen tidak akan mengenal dan atau bahkan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan suatu perusahaan, baik yang berskala besar, menengah, maupun yang berskala kecil. Ada 4 komponen kombinasi tentang promosi. Yang pertama itu ada produk, price, dan promotion. Nah, merupakan program pemasaran yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan apabila perusahaan tersebut menginginkan pemasaran yang efektif, yaitu pemasaran yang dapat mendorong terjadinya transaksi. Keempat komponen tersebut masing-masing memiliki peranan penting dalam pemasaran loh. Nah, namun tiap komponen tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Suatu barang atau jasa yang berkualitas bagus, harganya juga harus sesuai dengan kualitas barang dan jasa tersebut. Mudah ditemui, namun kurang promosi atau program promosinya kurang tepat. Kurang dapat mendorong seorang konsumen untuk melakukan pembelian. Hal ini dikarenakan tidak mendukung konsumen untuk mengenal dan berminat atas barang atau jasa tersebut. Jadi ingat, ada kombinasi atas keempat strategi. Pertama, produk, price, place, dan promotion. Brand strategi sendiri adalah suatu manajemen brand yang bertujuan untuk mengatur semua elemen brand dalam kaitannya dengan sikap dan perilaku konsumen. Dapat juga diartikan sebagai suatu sistem komunikasi yang mengatur semua kontak-kontak poin dengan suatu produk atau jasa pada organisasi itu, dengan stakeholder dan secara langsung mensupport bisnis strategi secara keseluruhan. Merek dianggap sebagai aset pengusaha yang paling berharga. Merek mempunyai kontribusi yang sangat penting bagi jalannya sebuah industri apapun
apapun bentuknya. Merek mempunyai berbagai peran, di antaranya adalah yang pertama, merek yang sukses dapat menjadi penghambat munculnya merek-merek baru yang mewakili produk-produk dari pesaing. Menjadi pembeda dengan produk lainnya, lalu menjadi sebagai alat perusahaan untuk mencapai nilai ekonomis. Nah, beberapa alasan mengapa sebuah UMKM perlu melakukan branding dan promosi pada hasil produknya. Yang pertama, pengenalan produk sehingga lebih mudah dikenal. Dengan logo yang unik, konsumen pun bisa mengingat produk bisnis tersebut lebih cepat. Persaingan bisnis pun tercipta dengan lebih sehat karena produk yang telah memiliki branding dengan tepat, mulai dari pemilihan logo hingga desain kemasan. Sehingga bisa dipastikan produk bisnis kecil-kecilan yang sudah memiliki merek dagang akan lebih gampang dikenali para pelanggan dan calon konsumen baru. Lalu yang kedua, sebagai bukti bisnis yang dijalani bisa dipercaya. Keberadaan brand pada sebuah produk menjadi bukti kalau produsernya ini sangat profesional, maksudnya sudah ada gitu brandnya, karena mengemas produk dengan maksimal, sehingga tidak ada keraguan lagi untuk tidak memilih produk tersebut yang akhirnya memberikan dampak positif kepada omset. Yang ketiga, sebagai pembeda dengan usaha lain yang serupa. Jadi brand dan merek juga memiliki ciri khas sendiri yang bisa menarik konsumen. Contohnya Adidas, brand yang diterapkan cukup simpel tapi memiliki ciri khas dan menjadi pembeda dengan brand-brand yang lain. Pasti kita sudah bisa membedakan antara logo-logo atau merek-merek Adidas dengan yang lainnya. Lalu ada sebagai identitas bisnis. Tidak peduli seberapa besar atau seberapa kecil bisnis tersebut yang Anda geluti, jika tidak memiliki tujuan, identitas, visi, dan misi, tentu tak akan bertahan. Tak terkecuali bisnis UMKM, yang sudah seharusnya mulai dikelola dengan lebih profesional lewat branding. Ketahuilah, perkara branding bukan hanya sekedar memberikan logo ya, tapi untuk lebih kepada identitas dari bisnis yang Anda geluti. Salah satu contoh yang mungkin cukup sukses adalah jaringan kedai kopi Janji Jiwa. Lalu ada pangsa pasar lebih luas. Suatu alasan lagi yang membuat kenapa branding dibutuhkan oleh pelaku bisnis UMKM ialah lebih menarik perhatian saat dipasarkan di toko-toko konvensional. Sehingga sudah pasti kalau pangsa pasar yang jauh lebih luas, bahkan bukan tak mungkin karena produk Anda memiliki merek dagang. Lalu bisa dipasarkan di toko yang lebih besar seperti jaringan minimarket skala nasional. Dengan begitu produk UMKM pun bakal lebih mudah dikenali oleh para konsumen. Lalu ada branding mempengaruhi konsumen. Nah, pilihan logo dan tagline merek yang menarik dan tepat akan langsung menarik target pasar calon konsumen. Mengapa? Karena konsumen terpengaruh oleh pemilihan branding yang tepat gitu. Lalu ada branding membangun loyalitas konsumen. Nah, branding membangun loyalitas konsumen misalkan Anda menggeluti bisnis kecil-kecilan yang memproduksi sepatu kanvas dengan merek dagang tertentu. Agar produk itu bisa bersaing melawan kompetitor, Anda bisa memberikan pelayanan tambahan lewat tas pembungkus atau mungkin menawarkan topi hingga gantungan kunci yang membuat nama merek dagang sesuai branding bisnis Anda. Dengan begitu, secara tidak langsung konsumen yang memang sudah cukup loyal tentu akan bersedia menggunakan item-item tambahan sekalipun memuat branding produk Anda karena memang sudah terbukti kualitasnya gitu loh. Nah, ada juga wadah untuk meningkatkan penjualan. Jadi branding ini juga bisa untuk meningkatkan penjualan. Dengan menggunakan branding dan strategi promosi yang tepat dapat meningkatkan hasil yang maksimal. Dari di atas gitu. Jika itu semua efektif dan bisa berjalan dengan baik, itu akan meningkatkan penjualan suatu UMKM. Lalu memudahkan pemasaran dan penerusan produk oleh konsumen dan menjaga keunggulan kompetitif. Begitulah kenapa UMKM harus menerapkan strategi branding dan promosi ya teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu kiat-kiat promosi produk yang efektif. Nah, yang pertama yaitu manfaatkan media sosial. Nah, di era globalisasi dengan teknologi yang serba canggih saat ini, media sosial adalah kewajiban yang harus dimiliki para pelaku bisnis. Nah, terapkan cara promosi dengan mengenalkan produk yang akan dipasarkan dengan menggunakan media sosial.
Nah, dengan menggunakan media sosial akan terasa lebih personal dalam pendekatan dengan pelanggan atau calon pelanggan. Yang kedua yaitu ikut serta dalam mengadakan event. Nah, dalam menyelenggarakan event dan menjadi sponsor pada suatu event merupakan salah satu peluang bagi sebuah usaha kecil menengah untuk mendapatkan pelanggan potensial. Nah, dengan menjadi sponsor sebuah event, kesempatan produk usaha untuk dikenal masyarakat sangat besar. Nah, tinggal bagaimana merencanakannya dengan matang dan menerapkan cara promosi produk yang baik dan benar. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagi-bagi produk. Nah, bagi-bagi produk ini bisa menjadi salah satu metode promosi suatu produk dengan memberikan produk secara cuma-cuma dalam bentuk yang simpel atau sistem pembelian produk lain dengan batasan jumlah produk yang diberikan agar tidak mengalami kerugian. Nah, jangan berpikir bahwa metode bagi-bagi produk ini akan merugikan bisnis Anda. Anggap saja metode ini sebagai investasi bagi bisnis Anda ke depannya. Yang keempat yaitu kumpulkan data pelanggan. Nah, Anda bisa menerapkan pengumpulan data pelanggan ketika mereka membeli suatu produk selama penjualan berlangsung. Dengan mendapatkan data ini, bisa digunakan untuk menerapkan strategi promosi atau rencana kegiatan selanjutnya. Yang kelima yaitu ada berikan intensif bagi pelanggan. Nah, wujud dari intensif ini bisa berupa diskon, voucher belanja, uang tunai, atau produk yang sedang hangat dipasarkan. Jangan lupa, berikan pelayanan terbaik dalam merekomendasikan produk kepada pelanggan. Yang keenam yaitu lakukan kegiatan amal. Nah, untuk menerapkan strategi promosi, salah satunya adalah dengan menunjukkan rasa peduli bagi setiap masyarakat dengan mengadakan kegiatan amal sekaligus menjalankan promosi di dalamnya. Nah, hal ini lebih efektif untuk mendapatkan nama baik bisnis Anda di mata masyarakat. Yang ketujuh yaitu menggunakan barang promosi. Nah, untuk melaksanakan cara promosi yang baik, Anda bisa menggunakan barang promosi tersebut. Hal ini nantinya akan dilihat dan diingat orang serta dapat menarik perhatiannya, sehingga orang tersebut akan membeli produk yang sama seperti yang Anda gunakan. Yang terakhir, yang ke-8 itu adalah laksanakan survei daya beli sebelum menjual. Nah, untuk meningkatkan mutu produk dan pelayanan, sebaiknya Anda bisa melaksanakan survei kepada setiap pelanggan setelah menjual produk. Nah, Anda bisa melaksanakannya secara langsung di tempat, lewat telepon, atau email. Nah, dengan melaksanakan survei inilah akan memberikan kemudahan untuk penyampaian kritik dan saran tentang jenis produk yang telah digunakan. Oke, itu tadi pembahasan tentang promosi bisnis di masa pandemi. Banyak banget ya tadi teman-teman aku ceritain. Gimana nih tanggapannya teman-teman? Seru kan? Oke, sekian ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau misalkan ada pertanyaan atau tanggapan lainnya bisa langsung dicantumkan dalam kolom komentar agar kita bisa berdiskusi bersama. Kami pamit undur diri ya. Sekian dari Romusa kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.